Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu penilai ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Ratnade SPD, mahasiswa PPG bagi guru tertentu tahap 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Muhammadiyah Parepare dengan NIM 2241805382. Bidang studi pendidikan matematika. Pada hari ini Sabtu 19 Juli tahun 2025 saya akan take video UKIN dengan materi bilangan bulat pada operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat di kelas 7 UPT SMP Negeri 1 Mehalaan. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat pagi. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat. Ya, alhamdulillah ya, kita sehat semua ya. Baiklah, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk itu, kepada ketua kelas disilahkan memimpin doa. Hari ini saya bawakan dalam acara kawan Kristen. Mari berdoa. Tuhan, hari ini kami berada sertai kami dalam kami dimulai. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saya minta kepada semua anak-anakku sekalian untuk memilih emoji yang ada di atas mejanya masing-masing, lalu mengangkatnya untuk mewakili perasaan kalian dalam mempelajari matematika pada hari ini. Silahkan diangkat semuanya. Ya, silahkan diturunkan. Ya. Vidi, apa alasan kamu sehingga kamu memilih emoji semangat? Saya memilih emoji semangat, Bu, karena saya siap menerima tantangan dalam pembelajaran matematika. Oke. Yunda, apa alasan kamu sehingga kamu memilih emoji senang hari ini? Saya memilih emoji senang, Bu, karena saya merasa nyaman di dalam mempelajari matematika. Vera, apa alasan kamu sehingga kamu memilih emoji bingung hari ini? Saya memilih emoji bingung, Bu, karena alasannya saya merasa kesulitan dalam memahami materi matematika, Bu. Ya, kepada semuanya kita berikan aplaus untuk ketiga temannya ya. Kelas, hari ini siapa yang tidak hadir? Semua, Bu. Ya, hadir semua ya. Saya minta kepada anak-anakku sekalian, kalian berdiri, kita sama-sama menyanyikan lagu nasional yaitu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Tanah air, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah. Kalian berdiri, kita ice breaking. Pernah mendengar kata ice breaking? Suka dengan ice breaking? Suka. Ya, ice breaking kali ini adalah tepuk semangat. Silahkan berdiri semua. Tepuk semangat.
semangat. Ya, kalian duduk kembali. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, yang pertama adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu memahami konsep operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Yang kedua, peserta didik mampu menyelesaikan soal-soal terkait penjumlahan, pengurangan bilangan bulat dalam konteks kehidupan sehari-hari. Adapun alur kegiatan pembelajaran yang akan kita lalui pada hari ini adalah yang pertama, pemberian materi, yang kedua, membentukan kelompok, yang ketiga, mempresentasikan hasil kerja, yang keempat, pemberian tugas mandiri, dan yang terakhir, pemberian tugas pengayaan. Materi pada hari ini adalah bilangan bulat pada operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Siapa yang bisa memberikan makna positif dan negatif dalam kehidupan kita? Saya, Bu. Siapa? Saya, Bu. Ya, silahkan Joy. Makna positif dan negatif dalam kehidupan kita adalah positif itu baik, Bu, sedangkan makna negatifnya tidak baik. Masih ada yang bisa memberikan contoh? Saya, Bu. Ya, silahkan Gisel. Makna positif dalam kehidupan kita adalah bersemangat dalam mengikuti pelajaran, sedangkan makna negatif tidak bersemangat dalam mengikuti pelajaran. Ya, siapa lagi yang bisa memberikan contoh? Saya, Bu. Ya, silahkan Muslim. Makna positif dalam kehidupan kita adalah misalnya kita memperoleh untung, sedangkan negatifnya kita mengalami kerugian. Ya, berikan aplaus untuk ketiga temannya ya. Misalkan, jika suhu awal negatif 2 derajat Celcius menjadi negatif 5 derajat Celcius, apa yang kalian pahami dari soal ini? Saya, Bu. Ya, silahkan Aisyah. Suhu menjadi lebih dingin, Bu, karena di bawah 0 derajat. Siapa lagi yang bisa memberikan jawaban? Saya, Bu. Ya, silahkan Joy. Suhu turun menjadi 3 derajat Celcius, Bu, karena yang kelima lebih kecil dari negatif 2. Ya. Sekarang kita masuk pada materi ya, bilangan bulat, yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Apa itu bilangan bulat? Bilangan bulat adalah himpunan bilangan yang terdiri dari bilangan negatif, 0, dan bilangan positif tanpa pecahan atau desimal. Ya, di sini ada konsep bilangan positif dan negatif. Konsep yang pertama adalah bilangan positif adalah bilangan yang lebih besar dari 0 seperti 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya, di sini juga ada aturan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Yang pertama, apabila positif dijumlahkan dengan positif, maka hasilnya adalah positif. Yang kedua, apabila negatif dijumlahkan dengan negatif, hasilnya adalah negatif. Yang ketiga, apabila positif dijumlahkan dengan negatif, kita bisa menggunakan di sini konsep garis bilangan. Kita masuk pada penjumlahan bilangan bulat. Ya, kita lihat dulu untuk penjumlahan bilangan bulat. Yang pertama, jika kedua bilangan memiliki tanda yang sama, tambahkan nilainya tanpa memperhatikan tanda. Contohnya, 5 ditambah 3 sama dengan 8. Contoh yang kedua, negatif 5 ditambah dalam kurung negatif 3 sama dengan negatif 8. Negatif 5 ditambah dalam kurung negatif 3 sama dengan negatif 8 ya. Kita bisa menggunakan konsep garis bilangan.
ditambah dalam kurun negatif 3 sama dengan negatif 8. Ya, kita lihat posisi negatif 5. Kalau posisi negatif 5 sebelah kiri atau sebelah kanan? Sebelah kiri ya, berarti ini negatif 5. Negatif 5. Ditambah dalam kurun negatif 3. Ya, di sini kalau tanda positif bertemu tanda negatif, kalau dia di dalam kurung begini, ini menggunakan konsep perkalian ya. Konsep perkalian. Jadi misalkan tanda positif ketemu dengan negatif, hasilnya adalah menjadi negatif. Ya, berarti negatif 8. Berarti negatif 8 ditambah negatif 5 dikurang 3 ya, ke kiri ya. 1, 2, 3. Jadi hasilnya adalah negatif 8. Ya, untuk lebih menambah pemahaman kalian terhadap makna dan konsep penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan metode garis bilangan, kita sama-sama menyimak video berikut. Wah, sudah lama kita tidak pergi camping. Kamu ingat tidak waktu kita camping dengan teman-teman kelas? Aku ingat sih, Bos. Udaranya sekarang juga ada lalu kayak waktu itu. Malah kayaknya lebih dingin lagi nih. Masa sih? Di sini tulisannya suhu sekarang 21 derajat. Kalau lebih dingin lagi, suhunya bisa negatif dong. Hah? Negatif? Itu loh, dalam bilangan bulat kan ada angka yang negatif dan positif. Aduh, yang kayak gimana tuh, Tito? Aku lupa. Aku bantu biar kamu ingat lagi ya, Bos. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari angka yang utuh. Berarti kalau pecahan atau desimal itu bukan bilangan bulat ya? Bukan, Bos. Yang termasuk bilangan bulat itu yang seperti ini. Oh, ini maksudmu yang negatif dan positif tadi. Iya, ini adalah gambar dari bilangan bulat. Titik angka 0 adalah bagian tengahnya. Sebelah kiri adalah sisi negatif, sebelah kanan adalah sisi positif. Nah, dalam operasi hitung bilangan bulat, ada operasi penjumlahan dan pengurangan. Kayak 2 dikurang 1 sama dengan 1 gitu. Itu sih gampang. Kalau negatif 5 ditambah 6, kamu bisa hitung tidak, Bos? Wow, mendadak susah. Berapa ya? Ayo kita hitung bersama. Negatif 5 ditambah 6 sama dengan... Kita hitung pakai garis bilangan bulatnya ya. Pertama, kita mulai dari titik 0 di tengah. Lalu negatif 5 artinya kita hitung 5 angka ke arah kiri. Ya, berdasarkan video yang kalian simak tadi, hal-hal apa yang kalian belum pahami? Ya, silahkan Joy. Ya, bilangan utuh di sini adalah bilangan yang bukan pecahan dan bukan desimal. Contohnya 1, 2, 3, dan seterusnya. Pertanyaan, ya silahkan video. Dari kesimpulan Anda tertulis A kurang negatif B sama dengan A tambah B. Apakah Ibu bisa menjelaskan dalam bentuk angka? Ya. Misalkan saya kasih contoh. Ketika kita memiliki 2 barangnya, kemudian Ibu lagi ingin meminjam barang 2. Tetapi tempat Ibu ingin untuk meminjam, dia mengatakan tidak usah. Tidak usah dikembalikan. Karena dia ada kata bilang tidak usah, berarti
sama dengan itu yang 2 menjadi modalnya kembali ibu. Jadi misalkan 2 ditambah 2 sama dengan berapa? 4. Yang diberikan tadi Vidi itu menggunakan konsep perkalian ya. Ketika negatif bertemu dalam kurun negatif, ini hasilnya menjadi positif. Tapi ini menggunakan konsep perkalian ya. Ya, jadi kalau untuk menggunakan konsep perkalian, kalian sering melihat gunung dan pohon besar di sekitar kita kan? Ya. Pernah tidak kalian melihat di berita atau dengar dari orang tua tentang suhu di puncak gunung itu sangat dingin, bahkan sampai di bawah 0 derajat. Waktu ke gunung cuacanya dingin. Saya kasih lagi contoh 1. Kalau suhu di puncak gunung Mehalaan hari ini negatif 3 derajat Celcius dan besok negatif 7 derajat Celcius, kira-kira apa yang terjadi? Saya Bu, Ya silahkan Vidi. kalau suhu negatif 3 derajat Celcius berarti 3 derajat di bawah 0. Biasanya berdasarkan kondisi sangat dingin. Lagi yang bisa memberikan? Ya silahkan. Makin dingin Bu, karena embun jadi es. Makin dingin Bu karena embun bisa jadi es. Siapa lagi yang bisa? Ya silahkan Joy. Hari besok atau mohon bisa saja bersama karena semua dalam diri. Ya. Berikan aplaus untuk ketiga temannya. Agus, itu contoh nyata dari angka negatif ya. Angka minus menunjukkan kondisi yang lebih rendah dari 0, seperti suhu yang sangat dingin. Sama juga seperti kalau kita punya 3 buku, tapi kita pinjam lagi 5 ke orang lain. Sekarang buku kita jadi berapa sebenarnya? Ya, silahkan Gisel. Jadi minus 2. Ya, berikan aplaus untuk Gisel. Nah, itu juga angka negatif. Jadi, angka negatif bisa berarti kita kekurangan sesuatu, misalnya suhu, uang, atau barang. Siapa yang bisa menyebutkan contoh dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat? Saya Bu, Ya, silahkan Vidi. kemarin saya punya uang 10.000 dan saya sudah pakai membeli mie goreng harganya 6.000. Jadi sama halnya 10.000 kurang 6.000 sama dengan 4.000. Sekarang kita bisa mengamati contoh dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita sama-sama menyimak video 3 cerita ya. Pagi hari seorang pendaki gunung sedang berada di puncak. Orang petani memiliki 10 karung jagung. Namun karena terjadi longsor hanya memiliki 1 pensil. Karena masih membutuhkan lebih banyak, maka dia Setelah kalian menyimak ketiga cerita tadi, apa yang kalian pahami dari cerita-cerita tersebut? Saya Bu, Ya, silahkan Vidi. kalau cerita yang pertama menggambarkan suhu di puncak gunung negatif 4 derajat Celcius, artinya sangat dingin karena di bawah 0 derajat Celcius. Gambaran bilangan berarti berkurang Bu, karena tertimbul longsor yang tadinya 10 kali menjadi 5 kali. Ketiga meminjam berarti sama halnya dengan berutang. Kan kuis sebanyak 2 soal. Siapa cepat, Ibu akan kasih hadiah ya. Sekarang karena kelompoknya sudah terbentuk, ya saya minta kalian apabila Ibu memberikan sebentar LKPD untuk dikerjakan, kalian harus kerjasama ya. Kelompok 3, kelompok 2. Ya. Untuk langkah-langkahnya, untuk semua kelompok dulu ya. Untuk semua kelompoknya, ditulis nama semua anggota kelompoknya di
depan LKPD-nya ya, bagian depan LKPD-nya, ditulis namanya. Anakku sekalian, kalian mengerjakan tugas yang ada di LKPD, saya kasih waktu 15 menit dari sekarang. Kelompok 1, apa kesulitannya menjawab tugas yang ada di LKPD-nya? Oh, yang menggunakan garis bilangan. Ya, gunakan saja ini garis bilangan ya. Nah, untuk menjawab tugas yang ada di LKPD yang Ibu berikan, kalian bisa menggunakan garis bilangan, kemudian bisa menggunakan spidol yang berwarna ya, supaya lebih mudah membedakan antara bilangan positif, negatif, dengan nilai yang untuk angka 0 ya. Selesai semua kalian kerja tugas yang ada di LKPD-nya? Ya. Saya minta semua merapikan hasil diskusinya bersama dengan temannya ntar di depan kelas. Ya, silahkan dirapikan dulu yang di atas di mejanya ya. Dan diperiksa baik-baik ya. Soalnya. Ya, diperhatikan baik-baik soalnya ya. Kelompok 2. Sebelum kalian mempresentasikan tugas yang kalian kerja di LKPD, kita ice breaking satu kali lagi ya. Ice breakingnya sama dengan tadi, tepuk semangat ya. Ya, saya minta semua anak-anakku sekalian, kita berdiri. Kita semangat. Semangat. Ya, duduk kembali. Kalian sudah selesai menyelesaikan tugas yang ada di LKPD-nya. Ya, saya minta kepada anak-anak sekalian setiap kelompok mana yang duluan maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kelompok kami beranggotakan 6 orang, Tiara, Cecil, Lindes, Joy, Krista, dan Roman. Saya persilahkan kepada saya Cecil untuk membacakan hasil diskusi kami. Kemudian saya membacakan hasil diskusi kami. Ya, berikan aplaus untuk kelompok 1. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kelompok kami beranggotakan 6 orang, sendiri Wilanti, Pidi, Mutia, Rigo, Nopen, dan Musin. Kepada Pidi, dipersilakan untuk membacakan hasil diskusi kami. Kelompok 3 ingin menanggapi hasil diskusi kelompok 1. Presentasi kelompok 1 menarik karena mereka bisa menjelaskan suhu rata-rata dengan langkah-langkah yang betul. Tapi kami menyarankan agar saat menjelaskan soal pendaki bisa ditambahkan gambar administrasi agar bisa lebih mudah dibayangkan. Harapannya, karena kami akan bertanya diskusi kami. 1. Kami dari kelompok 2 ingin menanggapi hasil diskusi kelompok 3. Menurut kelompok kami, kelompok 3 sudah menjelaskan soal kritik dan tampilan dengan baik. Namun, sebaiknya mereka juga menjelaskan kenapa jawaban bisa menjadi negatif agar teman-teman yang belum paham bisa ikut mengerti bahwa itu. Kelompok 3. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari LKPD yang telah diberikan. Kelompok kami yang Dari kelompok berapa? Silakan, saya dari kelompok 1 ingin menanggapi hasil diskusi kelompok 2.
Kami dari organisasi kelompok 2 kami sudah menjelaskan cara menggunakan garis bilangan yang jelas, tapi kami menyarankan. Ya, berikan aplaus untuk kelompok 2. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua ya, karena sudah memberanikan dirinya untuk tampil di depan teman-temannya ya. Ya, sekali lagi aplaus untuk semua kelompok. Yang kalian tampilkan tadi di depan kelas itu semuanya sudah bagus ya. Tapi kalau supaya dalam pengerjaan kompak, kerjasamanya yang bagus, supaya pada saat kalian mempresentasikan di depan, hasilnya juga bisa maksimal. Karena saya tadi ini perhatikan, ada beberapa yang tidak serius. Pada saat temannya mulai mengerjakan, bahkan sampai tampil di depan, masih ada yang ketawa-ketawa. Jadi, Ibu minta pada pertemuan selanjutnya kalau ada lagi tugas kelompok, harus kalian betul-betul serius ya. Sehingga pada saat kalian menampilkan atau mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas, bisa maksimal. Yang utama itu harus percaya diri semua ya. Kalian belajar mengenai materi bilangan bulat pada operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil. Kelompok mana yang bisa memberikan kesimpulan? Ya, kelompok berapa? Ya, silahkan. Bulat adalah himpunan bilangan yang terdiri dari bilangan negatif, nol, dan bilangan positif tanpa pecahan atau desimal. Secara matematis, bilangan bulat dapat dituliskan sebagai -3, -2. Aturan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Positif tambah positif sama dengan positif. Negatif tambah negatif sama dengan negatif. Negatif ditambah dengan positif, kita bisa menggunakan garis bilangan. Dalam kehidupan sehari-hari, operasi bilangan bulat bisa digunakan untuk pertama menghitung perkembangan suhu, misal dari 5 derajat Celcius turun menjadi 7 derajat Celcius. Yang bisa kita ambil untuk materi bilangan bulat pada operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat pada hari ini, yang pertama adalah bilangan bulat adalah himpunan bilangan yang terdiri dari bilangan negatif, nol, dan bilangan positif tanpa pecahan atau desimal. Berikan tugas pekerjaan rumah. Ya, tugas pekerjaan rumahnya itu ada di buku paketnya di halaman 31. Kalian mengerjakan hanya 5 nomor. Nanti pada pertemuan berikutnya baru kita periksa. Dan pada pertemuan selanjutnya materinya adalah perkalian dan pembagian bilangan bulat. Minta kepada anak-anakku sekalian merapikan buku-buku yang ada di atas mejanya. Kalau ada sampah, tolong dikumpul sampahnya dan kemudian dibuang di tempat sampah. Sudah selesai. Saya minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa untuk menutup pertemuan kita pada hari ini. Untuk itu, ketua kelas silahkan memimpin doa. Sebelum kita pulang, ada baiknya kita berdoa bersama dan dulu saya kembali membawakan ajaran agama Kristen. Mari berdoa. Pertemuan hari ini saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.